Generasi Alpha yang dikenal dengan generasi digital tumbuh dengan teknologi canggih yang memiliki gaya belajar sangat bergantung pada teknologi visual dan interaktif. Cara mendidik generasi Alpha diantaranya dengan menanamkan norma agama sejak dini, membimbing anak dalam berbagai hal, dan menjadi role model yang baik untuk anak. Ketergantungan pada teknologi menyebabkan gaya belajar Gen Alpha sulit konsentrasi dalam jangka panjang karena terbiasa dengan rangsangan digital yang cepat. Sehingga guru Gen Alpha berusaha kreatif dalam menjembatani pembelajaran tersebut. Pendidikan di era generasi digital ditandai dengan pemanfaatan teknologi untuk akses belajar yang lebih luas. Perubahan peran guru dari sumber informasi menjadi fasilitator, mendampingi siswa, memerlukan penyesuaian peran yang signifikan. Kemudahan mengakses berbagai sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, sehingga peran guru dengan adanya internet sebagai sumber ilmu sudah bertransformasi. Teknologi berperan penting dalam pendidikan modern dengan membuat pembelajaran lebih aksesibel melalui sumber digital dan kelas virtual. Penggunaan media pembelajaran interaktif, hasil penelitian menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, terutama dalam aspek pemahaman materi. Pembelajaran era digital untuk anak usia SD kelas bawah fokusnya memanfaatkan media interaktif seperti video, edukasi, dan games, stimulasi visual dan auditori melalui konten yang menarik. Dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yakni bermakna, sadar dan aktif, serta menyenangkan, sangat relevan dengan media interaktif yang saya sajikan. Saya Jamila T. Harun, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo, mengintegrasikan teknologi modern untuk menciptakan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan relevan. Pendidikan agama Islam di madrasah tujuannya untuk membentuk siswa yang berilmu, berakhlak mulia, dan religius. Mata pelajaran Al-Quran Hadis fokus pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami makna Al-Quran dan Hadis, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang saya angkat dalam lomba anugerah guru, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu memahami isi kandungan surah Al-Fil, materi kelas rendah atau kelas 2 MI. Di jenjang kelas rendah, anak-anak lebih senang bermain dan bernyanyi, sehingga media yang saya gunakan relevan, yaitu menyusun isi kandungan surah Al-Fil ke dalam lagu yang familiar di telinga mereka. Kita menyanyi bersama-sama ya. Menyanyikan lagu isi kandungan surah Al-Fil, tapi menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung. Ayo kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Pasukan gajah menyerang Ka'bah, pemimpinnya Abraham karena iri. Media interaktif kedua yaitu eksplorasi virtual Ka'bah. Anak-anak mengamati media Ka'bah disusul dengan gambar gajah dan burung. Media ini saya buat dari bahan bekas yaitu kardus, kertas HVS, dan tusuk sate. Untuk gambar Ka'bah saya mendesainnya di Canva beserta kode QR-nya. Video animasi surah Al-Fil yang dipindai oleh anak-anak bersumber dari YouTube. Anak-anak dapat memindai barcode di pintu depan Ka'bah untuk menonton video animasi tersebut. Dengan media interaktif video animasi, anak-anak dengan berbagai gaya belajar yaitu visual dan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita
tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya belajar yaitu visual dapat melihat gambar animasi. Gaya belajar auditori dapat mendengar kisah penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Sedangkan gaya belajar kinestetik dapat memperagakan apa yang mereka lihat dan dengar dari video. Dengan pemahaman mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya menjaga kesucian Ka'bah dari tangan penjahat, sehingga semakin yakin aktivitas manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembelajaran saya mengelompokkan siswa untuk mendiskusikan apa yang telah mereka lihat, dengar, dan pahami dari media interaktif, dengan menekankan kesadaran siswa dalam berpikir kritis dan membuat pertanyaan. Lanjut menjawabnya bersama-sama dengan diskusi kelompok. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen berbasis proyek Ka'bah, yaitu anak-anak dapat memindai QR kode LKPD Ka'bah di pintu belakang Ka'bah. Di proyek Ka'bah ini, anak-anak menjawab teka-teki silang, kemudian melanjutkan menggunting pola Ka'bah dan menempelkannya di lembar teka-teki silang, serta dilanjutkan dengan mewarnai gambar Ka'bahnya.